Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maaf agak batuk sedikit. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Jadi aksi massa yang luas dan masif yang dimotori oleh kaum buruh dan mahasiswa-mahasiswi di depan gedung DPR MPR pada 22 Agustus yang lalu benar-benar hebat, dahsyat, dan seolah hampir tidak masuk akal. Gelagat dan tanda-tanda akan terjadi ratusan ribu anak bangsa turun seperti air bah menyapu kota-kota besar lainnya selain Jakarta, tidak pernah ada yang menyana atau menyangka. Bahkan nampaknya aparat keamanan, mungkin aparat intel juga tidak sempat mencium angin segar demokrasi, angin segar yang dapat memulihkan demokrasi yang sedang sekarat di bawah kekuasaan Mulyono, ya, alias Jokowi, ya. Dan ini memang luar biasa, ya. Sesungguhnya gelombang anak-anak bangsa yang rela dari pagi sampai malam hari mengorbankan waktu, tenaga dengan risiko mendapat pentungan polisi merupakan pupuk penyubur agar sisa-sisa demokrasi Indonesia bisa cepat bersemi lagi. Guna mengubur impian dinasti dan nepotisme Pinocchio Jawa dan Raja Jawa juga, Raja Gadungan yang bernama Jokowi alias Mulyono. Nah, saya akan ambil contoh rakyat Yogyakarta sendiri, di mana saya menjadi salah satu warganya. Jogja menyaksikan 2 kali demo yang telah membuat rakyat DIY bangga dan bahagia. Mengapa? Karena kedua demo besar itu di DIY tetap damai dan jauh dari istilah destruktif. Sementara kepolisian DIY memiliki kematangan emosi, tidak ringan tangan. Jadi tidak ada pendemo yang diinjak-injak, dipukul pakai pentungan oleh polisi, bahkan kadang-kadang seperti di Jakarta ada yang patah batang hidungnya. Nah, teman-teman Polri daerah-daerah lain barangkali perlu mencontoh Polri DIY. Seharusnya seluruh Polri dari semua tingkat kepangkatan, khususnya pimpinan terasnya, selalu menyadari seragam mereka yang gagah, mobil, truk besar, sampai panser yang mereka miliki, panser Polri, semuanya bisa dibeli karena rakyat. Karena rakyat yang setia membayar pajak, sehingga dengan pajak rakyat itu polisi bisa melengkapi, ya, segala macam seragamnya, senjatanya, dan lain-lainnya. Nah, jadi polisi itu dari rakyat, ya, untuk mengayomi rakyat. Jadi tentu hindari disiplin bangkai. Andai kata Mulyono Jokowi memerintahkan Anda semua untuk bertindak keras pada mahasiswa, lakukan seperlunya saja. Kecuali kalau mahasiswa kita sampai menghancurkan gedung-gedung pemerintah dan melempar hujan batu ke kaca bangunan milik pemerintah, membakar ratusan ban di setiap perempatan jalan, seperti kejadian aksi massa di bulan Mei tahun 1998, ya silahkan melakukan reaksi seperlunya. Tetapi ingat, jangan sampai ada satu pun jiwa yang sampai melayang. Jika ini sampai terjadi, Anda semua, terutama pimpinan Polri, di mata Allah hakikatnya sudah membunuh kemanusiaan seluruhnya. Ini memang tegas sekali, ya. Al-Quran mengenai pembunuhan pada mereka yang tidak berdosa itu betul-betul amat sangat dahsyat. Jadi hal ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi diberikanlah kami, Allah telah menetapkan satu hukum bagi Bani Israel, yakni barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh seseorang atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia, si pembunuh tadi, telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi luar biasa, ya. Jadi kalau seseorang membunuh, menghilangkan nyawa seseorang yang tidak berdosa, ya, maka seakan-akan dia telah membunuh the whole mankind, semua kemanusiaan. Sebaliknya, kalau bisa melindungi, menyelamatkan seorang manusia yang tidak berdosa, maka tentu juga akan mendapatkan ganjaran yang amat sangat besar. Nah, jadi saya melihat para mahasiswa, pemuda, dan sebagian pelajar SLTA ditambah unsur-unsur masyarakat luas Yogyakarta melancarkan 2 kali demo hebat. Yang pertama, pada 22 Agustus tahun ini, bersamaan dengan puluhan ribu anak bangsa di Jakarta yang berhasil menggagalkan rencana licik Balik DPR yang ingin melaksanakan titah Raja Jawa Gadungan, yaitu Jokowi, untuk mengesampingkan 2 putusan MK yang menyahuti tuntutan masyarakat agar pelaksanaan pilkada tetap demokratis tanpa dipengaruhi akal bulus dan busuk saudara Jokowi. Yaitu akal busuknya Jokowi itu supaya si Kaisang, anak ingusan dan anak igungan, ya, itu oleh Jokowi bisa dipaksa ikut pilgub. Nah, saudaraku, hampir saja DPR lewat baliknya yang terkenal dengan mentalitas transaksi jahat politik, hampir saja dapat mengubur putusan MK yang penting sekali. Jadi 2 putusan MK, 60 dan 80, itu memang telah menyahuti kehendak rakyat banyak, ya, supaya pilkada itu demokratis, ya, tidak ada unsur-unsur intervensi, ya, campur tangan dari istana. Ya. Nah, karena itu ketika Balik mencoba-coba melaksanakan dawuh konyolnya Raja Jawa itu, kemudian dari luar gedung Pak Prabowo, ya, itu menggertak dengan sekali gertakan saja, ya, semua jadi lemah lunglai. Kemudian semua anggota DPR kemudian juga melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang kali ini memang betul demokratis dan menyauti kepentingan bangsa kita. Saudara sekalian, karena itu mungkin Jokowi lantas gigit jari, ya, karena dia gagal. Cuma saya anjurkan kalau gigit jari, ya jangan keras-keras, ya Mas Jokowi, ya. Karena Anda pernah berorasi, gitu. Kalau melihat hal-hal yang tidak Anda senangi, kemudian Anda mengatakan akan saya gigit sendiri, ya. Saya akan perintahkan Jaksa Agung, KPK, semua lembaga yang bisa saya pengaruhi untuk kemudian bisa melindas, ya, orang-orang yang saya anggap korupsi, ya. Padahal dia sendiri juga sumber korupsi, ya. Memang ya aneh, ya. Nah, kemudian dia mengatakan saya akan gigit sendiri, ya. Udahlah, itu masa lalu, ya. Nah, saya tidak berlebihan kalau saya menilai bahwa aksi massa anak-anak bangsa sejak 22 Agustus itu hakikatnya sebuah awal people power. Jadi people power yang mampu menggulingkan rezim Jokowi dalam hitungan hari kalau mereka mau.
Makanya banyak tokoh berkomentar, aksi massa serentak 22 Agustus itu bagaikan deja vu. Ya, ketemu lagi dengan aksi pemuda dan pelajar serta mahasiswa pada 20 Mei tahun 1998. Jadi pada tahun itu 1998, 20 Mei itu lapangan atau halaman DPR MPR itu dipenuhi ratusan anak muda, mahasiswa, pemuda dan lain-lain ya. Kemudian waktu itu mereka minta pokoknya supaya Pak Harto dengan legowo mau turun ya. Nah, supaya kemudian setelah Pak Harto itu kerso lengser ke Daton, barulah kemudian langkah reformasi step by step itu bisa kita laksanakan. Sekalipun harus saya akui ya, sebagai orang yang sangat paham tentang reformasi waktu itu, memang kekuatan lama belum sepenuhnya minggir ya, bahkan kembali lagi ya, sehingga inilah kemudian menyebabkan bahwa mengapa banyak agenda reformasi yang terlantar. Nah, saudara sekalian, kita melihat si Mulyono bukan tipe seperti presiden-presiden sebelum dia. Para presiden sebelum Mulyono tidak ada yang ngiyip. Ngiyip itu aduh pokoknya gimana gitu ya, ngiyip dalam bahasa Jawa itu ingin sekali memiliki ya, habis-habisan, ingin bertahan, edan-edanan, menggenggam kekuasaan haram ya, tanpa rasa sungkan, tanpa malu diri, dan sepertinya sudah nekat, buta, tuli, kulit badak, dan rai gedek atau muka tembok. Nah, saya perhatikan yel-yel yang digaungkan pada demo pertama di Jogja itu antara lain gantung Jokowi sekarang juga. Dan ada aksi simbolik tidak percaya DPR, kemudian dikatakan Jokowi telah menginjak-injak konstitusi, lantas keluarga Jokowi dinyatakan hidup serba mewah, ya, sementara rakyat menderita kemiskinan, dan Mulyono si tukang kayu, biang keladi kebangkrutan bangsa itu harus dipenjarakan. Ya. Bahkan ada beberapa oknum rezim Jokowi itu ya, yang pakai kepala dengan kepala babi. Tapi waktu itu saya perhatikan memang teriakan revolusi saya dengar 2-3 kali saja, tidak terlalu banyak. Ya. Nah, yel-yel pada demo yang kedua dengan massa lebih besar, mereka berjalan dari Jalan Abu Bakar Ali, terus menyusur Jalan Malioboro, terus ke selatan, dan berhenti di depan Istana Negara di perempatan kantor pos Jogja. Yel-yel ajakan revolusi paling berkumandang dimulai dengan Jokowi elek-elek dan lain-lain, dan gantung. Kemudian akhirnya adalah teriakan membahana revolusi, revolusi. Nah, mereka, para demonstran muda itu menginjak-injak gambar Jokowi sekeluarga, membakar patung-patungan Jokowi, ya, dan menyumpah serapai Pak Mulyono dan keluarganya. Nah, saya berpendapat kata istilah revolusi memang kedengaran merdu, bahkan melodius. Ya. Tetapi revolusi adalah proses penjungkir balikan sistem pemerintahan yang ada, kemudian penghancuran lembaga-lembaga penting negara, membelah bangsa menjadi kelompok besar, yaitu yang pro status quo dan yang ingin merubah status quo ya, dengan segala macam cara, sehingga ada kemungkinan bangsa kita katakanlah akan terbelah, berhadapan-hadapan, dan kalau lepas kendali bisa menimbulkan bloodshed, pertumpahan darah di antara sesama anak bangsa. Karena itu jangan kita umbar pikiran kita mengenai revolusi ini, kita simpan dulu. Kalau tidak amat sangat terpaksa, bahkan people power yang lebih lembut pun, itu kita pikir ulang. Nah, karena itu kita buang jauh-jauh gagasan revolusi. Cukup kiranya revolusi kemerdekaan untuk mencapai proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, yang sampai sekarang terus menggema di dalam dada setiap anak bangsa Indonesia. Jadi cukup revolusi kemerdekaan satu kali saja. Ya, kita belum perlu revolusi lanjutannya. Nah, yang mendesak sekarang ini adalah menghentikan Mulyono alias Jokowi yang betul-betul tidak tahu diri.
tidak bisa berterima kasih pada bangsa Indonesia yang telah mentolerir kebohongannya di berbagai segi kehidupan selama 10 tahun. Pokoknya bila keadilan bisa ditegakkan pasca lengsernya Jokowi dan korupsi Jokowi dan keluarganya bisa diproses secara hukum dengan keadilan yang maksimal, itu sudah memadai. Itu yang saya yakini. Bila Jokowi insya Allah bisa dimasukkan ke penjara dengan proses hukum yang digelar untuk umum, maka Mahkamah Rakyat tidak perlu lagi kita selenggarakan. Jadi kita tidak boleh takut lagi pada Jokowi. Jadi kalau ada pejabat, orang partai, pejabat tinggi, ya, TNI, Polri, ASN, ulama, pastor, pendeta, tokoh adat, tokoh LSM, jurnalis, pemilik media massa cetak dan elektronika, dan lain-lain, masih saja takut nggak habis-habis pada Jokowi, mereka sesungguhnya punya andil dalam ikut menghancurkan masa depan Indonesia. Jokowi sekarang ini, saudaraku, bukan Jokowi yang dulu. Istilah Jawanya, dulu dia bisa idu geni, yakni meludah dan ludahnya menjadi api. Itu dulu. Ya. Coba lihat, dulu mahasiswa UI menyatakan Jokowi sebagai king of lip service saja, menjadi dunia politik kita gempar, gonjang-ganjing. Tapi sekarang Jokowi sudah tidak berparuh dan bertaji lagi. Ya. Ibarat harimau sudah tidak punya kuku dan gigi lagi. Ya. Jadi saya yakin kalau Jokowi sudah sadar tidak mengumbar hobi cawe-cawenya yang ugal-ugalan itu, people power apalagi revolusi tidak perlu kita lakukan. Inilah imbauan saya, Bapak-bapak, Ibu saudara-saudara dari Golkar, dan juga Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dari PDIP, please fight back and teach Jokowi a lesson, a hard lesson if necessary. Ya. Jadi kita beri pelajaran buat Jokowi sekarang ini, ya, kalau bisa pelajaran yang sekeras-kerasnya. Ya. Nah sekarang saya ingin bicara sedikit, ya, mengapa, ya, ada rasa takut yang menyelimuti kita, ya, seperti sebuah misteri. Ya. Nah semasa masih muda dulu, saya pernah sowan ke Pak Natsir, ya. Kemudian saya bertanya kepada beliau, mengapa ada orang yang sudah sangat sepuh, di usia larut senja 80-an ke atas, ya, tetapi tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Tidak berani, padahal sudah tua bangka. Padahal Pak Sepuh itu mustahil masih mengharapkan jabatan politik, wong jalan saja sudah mengandalkan tongkat, itu pun jalannya juga sudah goyang kanan kiri. Ya. Kemudian jawaban Pak Natsir begitu terang dan jelas, kata beliau, sebabnya sosok penakut itu membiarkan rasa takutnya menjadi built-in dalam kepribadiannya. Nah, karena itu semoga kita tidak membuilt-inkan rasa takut di hati dan jiwa kita. Ya. Nah, jadi saudaraku yang saya cintai, saya hormati, mari kita awasi terus 24 jam gerakan Jokowi, kemana saja dan dengan siapa saja dia bertemu, awasi terus dia layaknya seorang kriminal yang licin, lihai, dan super licik. Jangan biarkan Jokowi bisa mengecoh kita lagi. Jadi saya amat yakin, ya, bahwa kalau rakyat sudah tegak berdiri, kokoh bersatu, maka Mulyono atau Jokowi jadi kecil. Ya. Tapi kalau yang gede ini, bangsa besar ini kemudian mengecilkan diri, itu si kecil bisa menjadi besar. Jadi as simple as that. Ya. Saudaraku, akhirnya saya akan memberikan sebuah pemikiran kecil, ya, bahwa nampaknya aksi massa yang spontan itu memang mungkin perlu semacam kepemimpinan. Untuk ini tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.